Jadi lingkungan itu adalah tempat kita beraktivitas.
Walaupun ada prediksi mungkin dari BMKG, tapi kita nggak tahu karena itu alam yang mengatur, bukan manusia. Contohnya apa ini? Gunung apa ini? Yang kedua ada perubahan lambat. Jadi perubahan lambat adalah perubahan lingkungan yang terjadi karena aktivitas manusia. Kenapa disebut lambat? Karena dampaknya nggak datang saat itu juga. Jadi dampaknya tuh nanti bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun gitu ya. Contohnya apa ini? Menebang pohon. Terus ini apa? Polusi. Ini apa? Kalau ditanya dampak dari penebangan pohon liar apa? Betul. Terus kalau polusi ini dampaknya apa? Terus kalau ini sampah betul ya. Jadi tahu ya contoh perubahan lambat beserta dampaknya, tahu ya? Selanjutnya Ibu akan saksikan sebuah video permasalahan lingkungan. Silakan ditonton dengan baik. Baik Ibu. Oke anak-anak, udah dilihat tadi videonya? Sudah. Apa yang kalian rasakan? Pintar. Berarti kalian sudah memiliki empati terhadap lingkungan. Nah sekarang ditanyakan dia ada apa saja kerusakan lingkungan dalam video tadi? Kebakaran. Apa sih bener polusi? Oh tadi ikan aburan di antara apa? Sampah. Dijawab. Selanjutnya kita akan belajar mengenai permasalahan yang sangat dekat sekali dengan lingkungan kita. Tadi juga ada di video apa ini? Coba bertanya siapa yang pernah buang sampah sembarangan? Buang sembarangan? Nanti jadinya kayak video tadi mau? Iya. Boleh ya? Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis sampah. Di sini akan dibahas mengenai 2 jenis sampah. Yang pertama ada sampah apa? Organik. Sampah yang berasal dari bahan alam yang bisa terurai oleh proses biologis disebut sampah organik. Contohnya adalah kalian kalau tadi MBG makanannya sisa, nah itu bisa dijadikan pupuk atau kompos. Jadi bisa dimanfaatkan lagi oleh alam. Ya. Yang kedua ada sampah apa? Anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan buatan manusia yang tidak mudah terurai oleh alam. Jadi sampah anorganik ini contohnya misalnya apa nih?
Soalnya kalau dari budaya dikali susu bisa dijadikan juga tempat selanjutnya recycle yaitu mendaur ulang sampah menjadi barang-barang otomotif, bukan hanya berubah fungsinya tapi berubah bentuknya juga. Jadi lebih cepat. Nah, sekarang kalian kan tadi sudah tahu nih berbagai aktivitas manusia, berbagai dampaknya juga. Sekarang kita akan bermain kartu yes or no. Kalian tahu? Nah, di sini bukunya kartu aktivitas dan dampaknya. Kalau misalnya menurut kalian ini aktivitas atau dampak yang positif, silakan acungkan ini. Kalau misalnya menurut kalian negatif, silakan acungkan ini. Oke? Ready ya? Oke, sudah dapat semuanya ya? Saya dapat satu, jadi harus semuanya mengeluarkan pemilihannya. Oke? Ini apa ini? Nanti hitung dulu 1, 2, 3. Coba coba dulu ini apa? Hitung dulu 1, 2, 3. Nah, ini positif atau negatif berarti? Positif. Apa dampaknya, Nana? Lingkungan jadi subur. Lanjut ya. Tantangannya apa? Kenapa anak? Kenapa no? Nanti kebajikan di bawah. Oke, jawabannya ya. Itu apa ini? 1, 2, 3. Yang terakhir ini gaji 1, 2, 3. Anak saja lagi. Oke, dipegang sudah paham ya dari berbagai macam seru gak Pak ini? Seru. Selanjutnya karena kalian tadi udah paham, kita akan coba tulis bersama-sama. Semuanya boleh dijawab bersama-sama ya. Oke, mulai ya. Apa yang terjadi jika lingkungan kotor? Apa? Ada wah, betul kan? Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan? Betul kan? Sudah paham semua ya dari? Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan kerja kelompok. Nah, di sini nanti ibu akan membagikan sebuah LKM berisi sebuah permasalahan. Kalian harus mengidentifikasi apakah aktivitas lingkungan itu baik atau buruk. Lalu sebutkan alasan kalian mengapa memilih positif atau negatif tadi. Lalu bagaimana dampaknya serta solusinya. Kalau negatif dikasih solusi, kalau positif nggak usah dikasih solusi. Paham? Ibu bagi kelompok dulu. Dari Mbak Amanda sampai Mbak Nafis kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Udah paham kelompoknya masing-masing? Silakan dimulaikan. Lalu waktunya 10 menit cukup? Oke, dibagi ya. Diskusikan semua anggota harus ikut mengerjakan. Ada yang susah-susah, ada yang susah. Baca aktivitasnya. Yang belakang kelompok belakang bisa nggak? Bisa. Ini ya, ini nanti dibaca terus dijawab sendiri ya. Alasannya jangan lupa. Semuanya harus kerja ya kelompokan. Sudah selesai semuanya? Coba siapa yang mau maju? Saya. Kelompok 1 boleh maju ya? Saya.
kami. Yang pertama yaitu ada aktivitas 1 yaitu membakar sampah. Ada lahan kosong di dekat sekolah dan dibakar. Itu merupakan sebuah aktivitas negatif. Kenapa sih itu aktivitas negatif? Karena membakar sampah membuat udara kotor dan berbahaya. Bagaimana dampak aktivitas tersebut? Ada asap dan menyebabkan batuk. Terus apa saja solusi yang bisa dilakukan yaitu dengan 3R yang sudah dijelaskan oleh Ibu Andini. Kemudian yang aktivitas 2 yaitu ada dapat sekelompok siswa membawa botol minum sendiri dari rumah setiap hari ke sekolah sehingga mengurangi penggunaan botol plastik sekali yaitu positif. Nah, kenapa? Karena mengurangi sampah plastik. Bagaimana dampak aktivitas tersebut? Sampah berkurang dan lingkungan menjadi bersih. Selanjutnya, aktivitas yang ketiga yaitu ada gambar. Di sekolah ada lahan kosong yang biasanya tidak terpakai. Sekelompok siswa bersama guru membentuk kegiatan menanam pohon kecil dan tanaman hias di lahan itu. Mereka merawat tanaman tersebut sekiranya agar sekolah memiliki iklim yang asli dan juga sejuk. Nah, aktivitas ini merupakan kegiatan positif. Alasannya karena menanam pohon membuat lingkungan menjadi hijau. Nah, bagaimana dampaknya? Yaitu udara menjadi bersih dan sekolah menjadi sejuk. Yang terakhir, aktivitas keempat, di dekat sekolah beberapa siswa membuang sisa makanan langsung ke selokan ketika istirahat. Padahal sudah ada tempat sampah di lingkungan sekolah. Merupakan aktivitas yang negatif. Apa alasannya? Karena membuat selokan tersubat dan dampaknya dapat mengundang penyakit dan bau. Apa saja solusi yang bisa dilakukan? Yaitu kita harus membuang ke tempat sampah dan mengingatkan teman. Oke, betul semua. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, wow, keren. Kalian sudah maju dan berani untuk presentasi, kita kasih tongkat kuning. Oke, sekarang diri lagi bersama kelompoknya. Dilihat lagi LKM-nya. Ibu akan jelas LKM-nya bersama-sama. Kelompok 1 tidak ya. Tadi sudah ada berapa aktivitas? 4. Nah, kalian sudah bisa mengerjakannya semua atau masih ada kesulitan? Bisa. Tapi paham ya materi hari ini? Nah, sekarang diberikan dulu. Oke, sudah diberikan. Nah, untuk menguji memahami kalian mengenai materi hari ini, Ibu akan sajikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan cara ini. Dulu waktunya 10 menit juga, paham? Paham. Kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh nanti nyontek. Nggak boleh nyontek, ya? Nggak boleh. Sesuai dengan prosesi. Nggak mampu. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Nah, yang lebih suka. Ayo, siapa yang sudah selesai? Oke, nah sebentar ya, kalian bisa minum dulu, Ibu akan nilai sebentar. Oke, Ibu sudah nilai semuanya. Alhamdulillah hari ini tuntas semuanya. Jadi kalian semua sudah paham mengenai materi yang Ibu ajarkan. Tidak terasa kita sudah sampai ke akhir pembelajaran Ibu. Materi belajar apa sih kita hari ini? Lingkungan. Ada perubahan tadi ada berapa macam? 2. Ada 8. Tadi kita bahas masalah sampah. Ada 2 jenis sampah lagi. Oke, kita juga tadi sudah membahas mengenai berbagai aktivitas manusia juga, dampaknya juga, solusinya juga. Dan diharapkan materi ini nanti kalian dapat bermanfaat di kehidupan kalian. Walaupun kalian masih anak SD, nanti apapun yang kalian lakukan untuk lingkungan itu akan selalu berdampak. Oke, Ibu mau tes seberapa paham kamu materi ini 1 jempol atau 2 jempol? Kita tepuk jempol 2 yang betul atau jempol? Ya, dengerin. Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hari ini jempol, oke? Suaranya 1, 2, 3. Tepuk jempol, Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hari ini jempol. Tepuk tangan dulu. Oke.
alhamdulillah